Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah, kali ini kita akan belajar mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 33. Silakan kita buka mushaf surat Fussilat, surat 41 ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah untuk berdakwah dan ia mengerjakan amal yang soleh. Dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri atau muslim. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan.
Maka jika mereka membantahmu, mereka menentangmu, maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka bisa jadi orang yang diantara engkau dan mereka itu dulunya ada permusuhan, kelak akan menjadi seorang pembelamu dan teman yang setia. Dan tidaklah seseorang diberikan kebaikan ini kecuali bagi mereka yang bersabar, dan tidaklah ada yang diberikan hal ini kecuali dia mendapatkan pahala yang besar. Sadaqallahul adzim. Ikhwati fillah, ini adalah salah satu ayat yang sangat penting bagi kita untuk menjadi seorang da'i fi sabilillah. Jika seseorang ingin berdakwah di jalan Allah, wajib bagi dia untuk memahami tafsir dari minimal 3 ayat yang barusan kita baca. Karena inilah bekal bagi kita untuk memiliki semangat dan memahami cara agar kita bisa benar-benar berdakwah di jalan Allah, dan dakwah kita itu dakwah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca asbabun nuzul dari ayat 33 surat Fussilat ini, sebetulnya ini ayat pujian untuk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi secara khusus yang dimaksud, siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Orang yang mengajak kepada Allah di dalam ayat ini secara khusus adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita tahu bahwa Abu Bakar ini salah satu sahabat yang paling semangat mengajak orang untuk masuk Islam setelah Rasulullah SAW. Sehingga sejak Abu Bakar masuk Islam di urutan keempat di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, setelah siapa? Khadijah, terus Ali, terus Zaid bin Harithah, baru Abu Bakar As-Siddiq. Sejak Abu Bakar masuk Islam, dakwah ini terus bertambah dan bertambah pengikutnya, sangat pesat karena semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak tinggal diam. Abu Bakar bukan tipe orang yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia menjadi soleh sendiri dengan beribadah. Tapi dia tipe orang yang kalau tahu suatu kebaikan, maka dia ingin mengajak semua orang merasakan kebaikan itu. Ini tipe orang yang bersih hatinya. Karena bagi orang yang beriman, Islam ini, hidayah ini adalah nikmat terbesar. Lebih nikmat daripada semua nikmat di dalam dunia. Sehingga karena dia bersih hatinya, dia ingin orang lain juga merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Dan dia tahu bahwa kenikmatan Islam ini tidak akan pernah habisnya, tidak akan berkurang ketika kita berbagi dengan yang lain. Karena ini termasuk nikmat mutlak, nikmat absolut, bukan seperti nikmat dunia yang muqayyad atau relatif. Kalau nikmat dunia, kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia itu relatif, fana. Bahkan kalau kita berbagi sedikit dengan orang lain, maka berkuranglah jatah kita. Tapi nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman tidak demikian. Justru ketika kita berbagi dengan orang lain, Allah akan tambahkan untuk kita yang lebih besar. Sehingga wajar jika Nabi SAW mengatakan, seandainya iman Abu Bakar ditaruh di satu timbangan, kemudian iman seluruh kaum muslimin ditaruh di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat. Kalau iman di sini diartikan keyakinan, maka kenapa iman Abu Bakar bertambah terus? Karena beliau terus berdakwah fi sabilillah. Dan kalau iman ini diartikan amal, karena sebagian ulama mengartikan al-iman huwal amal, iman itu amal. Maka kenapa iman atau amal Abu Bakar lebih besar? Karena beliau paling semangat mengajak orang kepada kebaikan. Sehingga setiap orang yang dapat hidayah lewat beliau, setiap amal mereka itu beliau mendapatkan pahala yang sama darinya. Bayangkan ikhwah sekalian, orang-orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang semuanya dijamin surga tanpa hisab, tanpa azab. Mulai dari Utsman bin Affan,
Maka sejak Utsman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar, maka semua amal soleh yang dilakukan oleh Utsman, Abu Bakar dapat pahala yang sama. Kita tahu bagaimana infaknya Utsman, puluhan miliar sekali infak. Bagaimana Utsman membeli sebelah sumur di Madinah milik orang Yahudi yang harganya sangat mahal, nggak masuk akal untuk harga sebuah sumur, bukan sebuah, sebelah. Jadi sehari untuk kaum muslimin, sehari lagi untuk dikomersilkan. Tapi gara-gara udah ada setengah, akhirnya nilai bisnisnya berkurang. Akhirnya dijual semuanya oleh orang Yahudi dengan harga yang setengahnya lagi lebih murah. Utsman membelinya dengan harga yang mahal. Habis hartanya fi sabilillah. Utsman mendapatkan pahala atas infaknya fi sabilillah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala persis seperti yang didapatkan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman itu dapat hidayah Allah takdirkan lewat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah katakan, siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Artinya daripada orang yang berdakwah fi sabilillah. Tidak ada yang lebih hebat amalnya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, jika ada seorang manusia yang dapat hidayah lewat engkau, maka itu lebih baik bagimu min humurin ni'am, daripada semua nikmat di dunia. Satu orang saja, dan bukan orang sekelas Utsman, orang biasa saja. Kalau dapat hidayah lewat kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada seluruh isi dunia ini. Satu orang saja, dan bukan sekelasnya seperti Utsman, orang biasa. Bagaimana kalau banyak orang dan kelasnya itu seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya? Utsman kemudian menjadi sahabat yang menjadi menantu Nabi juga, bahkan menikahi dua putri Nabi, sehingga dijuluki Dzun Nurain, laki-laki yang memiliki dua cahaya. Semua sampai Utsman menjadi seorang ahlul Quran, hafiz Al-Quran. Utsman menjadi seorang khalifah yang adil, Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Dan Utsman pun memperoleh pahala syahid karena dia meninggalnya terbunuh di rumahnya ketika dia dikepung oleh orang-orang munafik. Hari pembunuhan Utsman itu beliau lewati dengan cara berpuasa sunnah, lalu beliau membaca Al-Quran, kemudian beliau dibunuh dari belakang sehingga darah itu muncrat di halaman Al-Quran yang beliau baca. Semua pahala yang diperoleh oleh Utsman ini, Abu Bakar memperolehnya persis sama dengan Utsman. Makanya Allah katakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih hebat pekerjaannya, aktivitasnya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah sekalian, banyak pekerjaan di muka bumi. Banyak amalan di muka bumi. Banyak perbuatan dan aktivitas di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Semua orang sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada yang lebih baik daripada berdakwah, bahkan lebih baik daripada ibadah. Walaupun tetap ibadah itu wajib. Kalau kita bilang lebih baik bukan berarti gugur. Misalnya salat di Masjidil Haram itu 10.000 lebih baik daripada di masjid yang lain, bukan berarti di masjid yang lain enggak perlu salat, tidak. Hanya ini keutamaan